Berkaitan dengan sedekah, masih wajibnya kita mengeluarkan sedekah dari harta yang baik, dan haramnya mengeluarkan sedekah yang buruk. Berkaitan dengan sedekah jamaah, kita tahu ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu zakat. Sedekah sunnah banyak macam. Kembali kepada ayat yang sebelumnya. Di antara faedah sedekah itu adalah menyucikan jiwa. Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambil dari mereka sedekah, yang sedekah itu mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha, membersihkan mereka dengan sedekah itu. Tapi ternyata ada orang-orang yang sedekah jiwanya tidak suci, hatinya tidak bersih gara-gara 3 hal yang tadi kita sebutkan. Apa? Mengungkit-ungkit, menyakiti, lalu yang ketiga riya. Kemudian di ayat selanjutnya 267 Allah menceritakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kembali, kalau orang beriman dipanggil, dengarkan. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Kalian keluarkan tuh, nafkahkan dari yang baik-baik dari hasil kerjaan kalian. Kira-kira orang sedekah dari hasil korupsi, alhamdulillah Ustaz, saya sudah keluarkan zakatnya. Masya Allah. Bapak korupsi berapa? Nggak banyak sih, cuma 10 miliar Ustaz. Tapi itu zakatnya banyak Ustaz. 10 miliar berapa zakatnya jemaah? 250 juta. 250 juta Ustaz, saya alhamdulillah bisa memberikan ke fakir miskin ya Masya Allah. Nggak, Allah nggak minta dari sana. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Allah perintahkan kita tuh untuk mengeluarkan zakat dari apa yang kita hasilkan. Di sini ada dari kerjaan kita ada zakat mal. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan dari apa yang kami keluarkan buat kalian. Ini zakat apa? Perkebunan dan pertanian. Ada tuh zakatnya juga. Kalian keluarkan. Dan Allah sebutkan dalam urusan harta mimma razaqnakum. Dan dalam urusan zakat pertanian dan perkebunan kata Allah wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan dari apa yang kami keluarkan buat kalian dari bumi. Ingat. Tuh bisa tumbuh sampai mengeluarkan Allah. Jadi supaya petani ini sadar ketika dia sukses, tuh Allah yang bikin dia sukses. Jangan lupa kau keluarkan. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan keluarkan haknya ketika kau panen. Dan dari apa yang Allah keluarkan kita dari bumi itu, kita wajib mengeluarkan zakat. Ada juga zakat rikas, zakat barang temuan bumi ya. Zakat emas dan perak itu ma'ruf. Lalu Allah katakan wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tumitu fi. Kalian ketika mengeluarkan zakat, ketika mengeluarkan sedekah, jangan dicari yang jelek. Kita bicara zakat kambing. Zakat kambing berapa jemaah? Setiap 41 ekor kambing. Ketika waktu mengeluarkan zakat, itu tuh kayaknya udah mau mati itu ya, zakatnya. yang sudah kayaknya ini sudah sakit-sakitan. Iya, fadhol Pak, ini zakatnya Pak. Masya Allah. Lah, kalian kalau dikasih mau nggak? Mungkin kalian mau tapi iya mau gimana lagi juga dikasih kan? Kan orang kadang-kadang dikasih itu jemaah. Dan ini kita lihat, sebagian orang kalau sedekah itu baju bekas yang dia sudah tidak mau pakai. Atau sebagian sedekah makanan yang sudah mau rusak, udah basi, mau disedekahkan. Kemana selama ini makanan itu? Kau taruh di kulkas berhari-hari ketika masih fresh dan kau tidak makan. Ketika sudah mau bau, aduh ini daripada bau ya kayaknya sudah mulai ini, kasihkan tetangga, bismillah. Kita kan disuruh berbuat baik sama tetangga. Allah katakan wala tayammamul khabith minhu tunfiqun walastum biakhiri. Kalian enggak akan ngambil kecuali kalian Allahu Akbar. Ana pernah dapat kiriman video pendek. Video pendek ada orang mau sedekah sama tukang kayunya atau apalah, ane lupa, pokoknya pembantunya atau apa, dia sedekah. Dia sedekah dibungkus di di koran, sarungnya udah sobek. Sarungnya udah sobek.
Kayaknya udah mau lebaran apa dikasih. Akhirnya orang yang dikasih sarung dalam bungkusan itu, dia ngeliat kayaknya ada orang lain yang membutuhkan. Dia kasihkan. Tanpa dia tahu di dalamnya itu apa. Ini jadi baiknya orang miskin tadi. Lalu sama orang miskin dikasihkan ke orang, muter. Akhirnya sampai ke orang yang orang ini kepingin berbuat baik kepada tuannya. Dia datang. Pak, alhamdulillah saya bisa kasih hadiah buat Bapak. Oh ya makasih. Dibuka sarung dia muter-muter sampai ke dia. Sobek. Artinya dia udah nggak mau sama itu jemaah. Baru dia berikan. Maka usahakan jemaah. Nggak apa-apa ada baju layak pakai kita berikan. Nah nggak masalah kita berbagi sama mereka. Tapi masih layak pakai. Kalau sudah layak jadi serbet, ya jangan dikasihkan. Karena mungkin kita juga akan menyakiti perasaan orang itu. Sama Allah udah nggak boleh kita nyakiti perasaan orang itu. Maka perhatikan hal itu. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Masya Allah. Ketahuilah nih, ayat ini ditutup dengan dua nama Allah. Yang pertama nama Allah Ghani. Ghani itu yang maha tidak butuh. Maha kaya. Kalau ada orang kaya masih kepingin harta, itu disebut kaya apa miskin? Miskin. Orang punya harta, alhamdulillah di berangkas besinya ada uang 2 miliar, mobilnya ada 3, rumahnya ada 7. Orang kaya raya. Tapi dia masih kepingin punya rumah ke-8. Dia masih kepingin punya mobil yang ke-4. Dia masih kepingin punya uang yang lebih lagi. Oh berarti masih miskin. Ya. Makanya Allah katakan antumul fuqara ila Allah, kalian miskin. Dan Nabi menekankan laisal ghina an kathratil arab. Ghina itu bukan dengan banyaknya aset, dengan banyaknya harta benda lah. Walakinnal ghina ghinun nafas. Kekayaan yang sebenarnya kekayaan jiwa. Allah itu ghani. Artinya ketika engkau bersedekah, Allah itu enggak butuh sama sedekah. Yang butuh siapa? Kau yang butuh sama sedekah. Dan ana subhanallah jemaah, ada satu orang bantu kita untuk biaya masjid ini selama 1 tahun, listriknya ya, perawatannya. Terus anak telat kasih tahu dia, karena ada beberapa urusan sehingga telat. Anak ngomong minta maaf bang, kata dia, anak belum bisa ngirim berapa kebutuhan masjid kita, anak minta maaf. Dia apa? Ustaz, yang butuh itu anak bukan Ustaz. Dia mengatakan itu. Kalau Ustaz nggak terima duit anak, mau anak kemanakan? Ini ketika orang sudah berpikir seperti itu, bahwa ketika dia sedekah, sebenarnya dia sedang berbuat baik kepada diri sendiri, bukan kepada orang. Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kalian sebenarnya berbuat baik sama siapa? Sama diri kalian sendiri. Maka di sini Allah itu ghani, Allah itu nggak butuh. Bahkan ketika berbicara tentang haji, apa kata Allah? Haji ibadah yang keluar duit banyak, meninggalkan keluarga, meninggalkan dunia mereka, berangkat ke Mekah. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Itu wajib haji yang mampu. Kata Allah, yang kafir yang enggak mau berangkat haji, enggak mau datang ke rumah Allah, Allah itu tidak butuh dengan alam semesta. Jangan dipikir Allah butuh kedatanganmu, labbaik Allahumma labbaik, butuh dengan keberadaanmu di Mekah, enggak butuh. Maka Allah tutup ayat ini supaya kita sadar yang mau sedekah ini milih dia yang baik kalau bisa. Dan Allah katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kalian tidak akan mencapai bir, puncak dari kebaikan, sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Kalau ini memang udah nggak suka dia. Kenapa dia sedekahkan? Karena sudah tidak suka. Kalau masih suka, apa dia sedekahkan? Enggak. Dia udah gak suka. Maka usahakanlah kita jemaah. Ketika bersedekah, pilih sesuatu yang masih baik dan layak dipakai. Kalau itu pakaian, kalau makanan dan layak dimakan buat mereka. Dan jangan menumpuk makanan di dalam kulkas. Ana sering kali ingatkan kepada istri ana, ya kita kadang-kadang jarang melihat kulkas jemaah. Kita tahunya sudah tersajikan, tapi kadang-kadang ana buka kulkas ya, Ana ngomong ini kok sampai membusuk. Kadang-kadang ada buah ya, saat membusuk ini Ana ngomong kalau nggak dimakan bagikan ya. Tapi udah busuk, udah telat kan. Makanya jangan sampai kita telat bersedekah. Pertama,
kita akan dihisap tuh. Mubazir tuh, kau beli tapi busuk nggak dimakan dan kau tidak bagikan kepada orang. Padahal kau bisa. Maka tolong yang seperti diperhatikan, jangan sampai kita tabdzir, israf, padahal kita bisa membantu orang lain, seharusnya kita dapat pahala. Maka sering-sering bapak-bapaknya ini yang punya istri datang ke dapur, buka tuh, nggak ada apa-apa. Ya kalau nggak ada apa-apa, alhamdulillah berarti habis semua dimakan kan, barokah. Baik, Allah tutup dengan Ghaniyun Hamid, Allah maha terpuji. Dalam segala hal Allah itu maha terpuji. Dan kita tahu tatkala kita sholat apa kata kita? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Semuanya buat Engkau. Ya Allah, namanya pujian semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Al dalam ayat ini lil istighraq yang mencakup semua macam pujian. Pujaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka antum jangan minta dipuji. Enggak pantas antum. Apa yang antum? Kenapa antum minta dipuji? Karena sedekah. Baik. Yang ngasih harta antum siapa? Ya Allah. Yang menggerakkan hati antum untuk bersedekah? Ya Allah. Terus siapa yang pantas dipuji? Ya Allah kalau itu. Cuma ada orang yang zalim terhadap dirinya ketika dia minta dipuji dan minta disandung. Padahal sejatinya semua kebaikan itu dari Allah. Maka banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala.